Ke informasi utama kami, Saudara, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari Jumat ini. Akankah hari ini menjadi Jumat keramat yang berakhir dengan penahanan Anas? Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum datang memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anas datang didampingi loyalisnya sejumlah anggota Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Kedatangan Anas di KPK juga dikawal sekitar 50 personil kepolisian. Anas yang terlihat santai sempat berkelakar soal pemanggilannya oleh KPK. Tidak lupa alamat KPK di Rasuna Said. Yang kedua, kalau ada yang bilang Anas tidak mau dipanggil KPK, memang tidak mau. Nama saya Anas, jangan dipanggil KPK. Sebelum datang ke KPK, Anas sempat menggelar konferensi pers di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain membantah melawan KPK dan mempertanyakan kalimat dalam surat panggilan KPK, Anas yang mengenakan sarung dan duduk lesehan juga sempat menyinggung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendesak KPK memperjelas status Anas, berbarengan dengan kebocoran sprindik KPK dan juga pengambil alihan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat oleh SBY. Saya tahu belum pernah Pak SBY bikin statement hal yang sama kepada kasus-kasus yang lain. Tentu itu bermakna spesial buat saya karena waktu itu beliau adalah Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, saya sebagai Ketua Umum. Nah, beliau sedang resah katanya karena elektabilitas Partai Demokrat turun, sudah sampai pada angka yang SOS. Karena itu maka harus ada segera kesimpulan yang konklusif dari KPK. Menanggapi pernyataan Anas, pihak istana melalui juru bicara kepresidenan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke proses hukum. Tidak ada yang perlu ditanggapi kan? Itu kan sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum. Berarti Pak Presiden tidak mengikuti lewat TV ya Pak? Tidak. Hari ini kami rapat tadi pagi ya, sampai baru selesai nih. Jam 12 ini. Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang karena diduga menerima gratifikasi sebuah mobil dan disebut-sebut menerima dana untuk pemenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Anas sempat menyatakan siap digantung di Monas jika terbukti korupsi dalam proyek Hambalang. Kini setelah Anas diperiksa sebagai tersangka, seorang warga melakukan aksi membawa tali yang dililitkan di leher untuk mengingatkan Anas akan janjinya dahulu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, Saudara, hingga kini pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum oleh penyidik KPK masih berlangsung. Kita bergabung dengan Desa Apridini di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Ya, Desa, sudah adakah informasi mengenai penahanan Anas? Ya, Retno Pinasti dan juga saudara, hingga sore hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi yang pasti terkait dengan apakah Anas Urbaningrum akan ditahan pada hari ini atau tepatnya di Jumat Keramat. Namun yang pasti, setelah 3 kali pemanggilan, akhirnya Anas Urbaningrum yang juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus tersangka dalam skandal suap mega proyek Hambalang, hari ini memenuhi panggilan KPK. Dan tadi sekitar pukul 2 siang, Anas Urbaningrum tiba di gedung KPK Jakarta tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan ini juga atas permintaan dari Anas Urbaningrum sendiri, mengingat ini menunjukkan sikap gentleman-nya dan ia akan menghadapi proses hukum sesuai dengan pernyataannya di Duren Sawit pagi tadi bahwa ia tidak akan lari dari proses hukum. Dan tadi sontak saja dengan pengamanan yang super ketat, puluhan wartawan juga yang sudah menunggu sejak pagi hari tadi, mereka menyemut berebut posisi, berharap Anas dapat memberikan statement seputar pemeriksaannya pada hari ini. Namun Anas Urbaningrum hanya berkelakar bahwa namanya Anas Urbaningrum dan bukan KPK, sehingga ia tidak ingin dipanggil KPK begitu. Dan usai berkelakar singkat, akhirnya Anas Urbaningrum masuk ke dalam lobi KPK, juga disusul oleh loyalis sejatinya yang hingga saat ini masih tercatat sebagai kader Demokrat, yakni Gede Pasek Suardika. Tadi juga untuk menunjukkan sikap santainya, Anas Urbaningrum sempat membubuhkan diri serta memberi hormat pada para pewarta atau pada para wartawan sebelum memasuki ruang penyidikan. Dan dapat kami sampaikan pula, saudara, bahwa sore hari ini baru saja tadi ada
ada sejumlah demonstran yang hadir dan mengatasnamakan diri mereka pendukung Anas Urbaningrum, dan saat ini mereka masih berorasi di depan gedung KPK Jakarta. Mereka meminta keadilan dari pihak KPK bahwa jangan hanya mengusut Anas Urbaningrum saja, tapi juga elit-elit Partai Demokrat lain yang terseret kasus hukum, dan mereka juga mengharapkan keadilan serta keberimbangan dari pihak KPK yang juga jangan sampai ada rekayasa dalam pemeriksaan atau dalam jalannya proses hukum terhadap Anas Urbaningrum. Dan tadi saudara, saat kurang lebih baru 1 jam diperiksa, loyalis Anas Urbaningrum Gede Pasek Suardika sempat keluar dari ruang atau dari gedung KPK dan sempat memberikan pernyataan pers bahwasanya Anas Urbaningrum tidak takut apabila dirinya ditahan atau diseret ke pengadilan, karena memang inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh kubu Anas, bahwasanya mereka justru telah mendorong sejak lama agar kasus atau korupsi hambalang yang dituduhkan kepada Anas Urbaningrum ini menjadi jelas, sehingga mereka mendorong dibawa ke pengadilan dan jangan digantung. Bahkan sudah hampir 1 tahun Anas ditetapkan sebagai tersangka, yakni 22 Februari 2013 lalu, namun baru bulan Januari 2014 Anas diperiksa oleh KPK. Dan berikut petikan pernyataan dari Gede Pasek Suardika. Sahabat-sahabat Anas 2-3 bulan yang lalu dicek saja keinginan mendorong kasus ini biar segera dibawa ke pengadilan. Maknanya apa? Kalau sudah segera dibawa ke pengadilan, segera dong tanggungnya itu di pengadilan, bukan ditelantarkan 11 bulan, kan begitu. Jadi sudah paham lah itu. 2-3 bulan yang lalu kalau kita lihat komentar-komentar kan dorongan segera dibawa ke pengadilan. Mau main di mana? Mau main di Harrier? Saudara, Anas Urbaningrum disangka atau ditetapkan menjadi tersangka karena diduga telah menerima suap aliran dana proyek Hambalang berupa mobil Harrier, serta dalam persidangan dengan terdakwa Deddy Kusdin, yakni Kabiro Umum Kemenpora, Anas Urbaningrum diduga telah menerima aliran dana senilai 2,2 miliar rupiah. Aliran dana ini diduga mengalir ke Kongres Partai Demokrat yang memenangkan dirinya sebagai ketua umum pada bulan Mei 2010 lalu, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, tentunya ini juga masih menjadi misteri apakah Anas Urbaningrum akan ditahan di Jumat Keramat hari ini. Namun demikian, sejauh ini sudah kurang lebih 2,5 jam Anas Urbaningrum menjalani pemeriksaan. Hingga saat ini kami pun belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak KPK. Sejauh ini pada umumnya para tersangka yang diperiksa di hari Jumat memang tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan ditahan, namun tentunya masih menunggu pemberkasan hingga lengkap lebih dari 50%. Dan sejauh ini memang lebih dari 10 saksi telah diperiksa untuk tersangka Anas Urbaningrum. Apakah ini akan berpengaruh pada penahanan Anas? Kita nantikan bersama. Demikian sementara ini yang dapat kami laporkan dari gedung KPK Jakarta. Kembali ke Reto Pinasti di studio.